Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap 6:30 malam, saudara akan menerima renungan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat renungan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami rindu dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi oleh firman-Mu ya Tuhan. Baharui kami melalui firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau yang mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini kembali kami akan diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami renungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang setiap kita hebat di mata Tuhan. Saudara, saya memiliki begitu banyak pengalaman di mana banyak orang yang konseling, baik bertemu muka maupun melalui media sosial maupun melalui YouTube saudara, dan banyak saya menemukan orang-orang yang menganggap dirinya tidak berguna, menganggap dirinya rendah, dan mereka juga berpikir bahwa bagi Tuhan mereka tidak berarti. Tuhan pun menganggap diri mereka rendah. Tuhan pun tidak menghargai dan tidak menilai mereka. Itu satu pikiran yang salah saudara. Itu satu pikiran yang telah disesatkan dan ditipu oleh iblis. Kalau saat ini ada saudara yang berpikir bahwa diri saudara tidak berarti, diri saudara tidak berguna, Tuhan tidak menghargai saudara, bagi Tuhan saudara tidak bernilai, itu pikiran-pikiran yang sesat, itu pikiran-pikiran yang salah. Saudara, setiap manusia siapapun dia begitu berharganya di hadapan Tuhan. Setiap manusia bagaimanapun keadaannya, sehina apapun dia, begitu berharganya dia di mata Tuhan. Termasuk saudara, siapapun saudara, bagaimanapun keadaan saudara, setiap saudara berarti dan berharga di mata Tuhan. Kenapa Yesus rela meninggalkan sorga dan mati di kayu salib saudara? Supaya setiap orang yang mau percaya kepadanya selamat. Artinya apa? Berarti setiap orang itu berharga di mata Tuhan. Yang menjadi masalahnya orang itu menghargai dirinya atau tidak. Kalau dia menghargai dirinya, maka dia akan percaya kepada Yesus supaya hidupnya benar-benar berharga. Kenapa Bapa di sorga mengaruniakan anak tunggalnya saudara? Karena begitu berharganya manusia bagi dia. Dan hari ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara, apapun dan bagaimanapun keadaan kehidupan saudara, siapapun saudara saat ini, saudara berharga di mata Tuhan. Itu yang saya rindu kita renungkan bersama malam hari ini saudara. Menyadari bahwa kita berharga di mata Tuhan. Dan kalau kita berharga, kita hebat di mata Tuhan, ada satu potensi yang besar dalam diri kita di mata Tuhan. Maka kita harus menjadi orang-orang besar ke depan, menjadi orang-orang hebat ke depan. Saudara harus menjadi orang-orang hebat ke depan. Siapapun saudara, saudara harus menyerahkan hidup saudara supaya Tuhan bekerja dalam hidup saudara dan Tuhan melakukan perkara-perkara besar dalam hidup saudara. Bukan berarti saudara harus menjadi pejabat ini, pejabat itu dan sebagainya, tetapi Tuhan mau melakukan perkara-perkara besar melalui kehidupan saudara, siapapun saudara dan bagaimanapun keadaan saudara saat ini. Saya selalu kagum saudara melihat orang-orang yang cacat misalnya. Saudara bisa cari Nick Pujisik di dalam
YouTube misalnya, saudara akan menemukan ada orang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi luar biasa dipakai oleh Tuhan. Luar biasa potensi yang muncul dalam dirinya. Sekalipun dulu dia pernah putus asa, keluarganya pernah putus asa, bapak mamanya pernah putus asa, anak ini lahir tanpa tangan, tanpa kaki. Tapi pada akhirnya ketika dia menyadari betapa besar dan betapa berharganya dia di mata Tuhan, akhirnya dia benar-benar menjadi orang hebat dan dipakai oleh Tuhan. Hari ini sekali lagi, siapapun saudara, bagaimanapun saudara, keadaan saudara orang hebat, saudara berpotensi besar. Ada sesuatu yang besar dalam diri saudara yang Tuhan mau pakai melalui kehidupan saudara. Itu yang saya rindu kita belajar, saudara, di mana teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita malam hari ini adalah dari Hakim-Hakim pasal 6 dan pasal 7. Namun saudara, kita akan belajar dari beberapa ayat, dan ayat yang saya akan bacakan kepada saudara adalah mulai dari ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini, saudara, dan kemudian kita juga lihat nanti beberapa ayat yang lain dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 dan ke-7 ini. Dan saya akan menjelaskan firman Tuhan ini secara ekspositori kepada saudara, supaya firman Tuhan menjadi jelas bagi saudara, dan saudara benar-benar diberkati melalui firman Tuhan. Itu sebabnya siapkan hati dan pikiran saudara di malam hari ini. Hakim-Hakim pasal 6 mulai ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana pada satu kali pada masa itu orang Israel begitu menderita di bawah penjajahan bangsa Filistin. Mereka begitu tersiksa, mereka begitu menderita, mereka begitu ketakutannya. Dan pada waktu itu, saudara, datanglah malaikat Tuhan kepada Gideon, di mana Gideon ini dikatakan tadi bahwa dia sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Dan tujuannya kenapa dia mengirik gandum di tempat pemerasan anggur? Agar tersembunyi bagi orang Midian. Jadi waktu malaikat Tuhan datang menjumpai Gideon. Dia sedang bersembunyi, saudara. Dia sedang ketakutan, dia bersembunyi. Tetapi lihat, apa kata Tuhan kepada Gideon? Ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ada kalimat yang luar biasa untuk kita renungkan, saudara, yang disampaikan oleh Tuhan kepada Gideon, di mana Tuhan berkata, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani.
Jadi Tuhan menyebut Gideon sebagai pahlawan yang gagah berani. Penilaian Tuhan terhadap Gideon adalah seorang pahlawan yang gagah berani. Mari kita coba merenung, saudara. Pada waktu itu apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Gideon? Sedang bersembunyi, mengirik gandum di tempat pemerasan anggur supaya tersembunyi. Artinya apa? Dia sedang ketakutan, dia sedang melarikan diri, dia sedang menyembunyikan diri. Tetapi Tuhan menilai Gideon, menyebut Gideon sebagai pahlawan yang gagah berani. Lihat ini, saudara. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, Tuhan tidak melihat keadaan saudara sekarang. Tuhan tidak melihat bagaimana saudara sekarang, tapi Tuhan melihat apa yang bisa terjadi ke dalam kehidupan saudara ke depan. Potensi apa yang ada dalam diri saudara yang bisa Tuhan pakai untuk melakukan perkara besar ke depan. Seperti kepada Gideon, dia berkata, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Seorang penakut, seorang pengecut sedang menyembunyikan diri, sedang ketakutan. Tetapi bagi Tuhan, dia bisa melihat bahwa Gideon ini memiliki potensi untuk bisa menjadi pemimpin dan akhirnya memimpin orang Israel, akan mengalahkan orang Filistin, meraih kemenangan, mengalahkan musuh, dan dia akan menjadi pahlawan yang besar, pahlawan yang gagah berani. Jadi Tuhan melihat Gideon itu bisa menjadi apa nantinya, potensi apa yang ada dalam dirinya. Tuhan tidak melihat kelemahannya, Tuhan tidak fokus dan tidak peduli dengan kelemahannya. Yang Tuhan pedulikan adalah potensi yang ada dalam dirinya. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, selemah apapun saudara, sesulit apapun kehidupan saudara, sehancur apapun kehidupan saudara, seberdosa apapun saudara saat ini, sehancur apapun keluargamu, hidupmu, mungkin engkau terlibat dengan obat-obatan terlarang, mungkin engkau hancur ekonomimu. Dengar saudara, hari ini Tuhan tidak melihat siapa saudara dan bagaimana keadaan saudara. Tuhan menerima saudara apa adanya, dan dia melihat potensi yang ada dalam diri saudara. Pertanyaannya, apakah saudara tetap tinggal di sana dalam keadaan saudara, atau saudara mau bangkit? Itu yang akan kita belajar dari kehidupan Gideon, saudara. Bagaimana dia bangkit dan benar-benar menjadi seorang pahlawan. Allah telah menegaskan bahwa dia seorang pahlawan yang gagah berani, dan kemudian dia bangkit dari keadaannya dalam ketakutan, bersembunyi. Dia seorang pengecut pada waktu itu, tetapi dia bangkit dari sana, dan kemudian dia menggenapi, dan akhirnya dia benar-benar menjadi seorang pahlawan, saudara. Orang Filistin dikalahkan, dia meraih kemenangan, bangsanya dia bebaskan. Seorang penakut, seorang yang sedang bersembunyi, Tuhan sebut sebagai pahlawan yang gagah berani, dan akhirnya benar-benar menggenapi kepahlawanan yang disebutkan oleh Tuhan tersebut. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa saudara adalah ciptaan Tuhan, dan bagi Tuhan saudara berharga, dan setiap saudara, setiap kita orang hebat di mata Tuhan. Dengar, siapapun saudara, bagaimanapun situasi dan kondisi kehidupan saudara, saudara hebat di mata Tuhan. Saya rindu saudara sebutkan, tepuk dadamu dan katakan kepada diri saudara bahwa saya hebat di mata Tuhan. Ada potensi yang besar yang Tuhan taruh dalam diri saudara, yang selama ini mungkin tersembunyi, yang selama ini saudara tidak bisa lihat, malah yang selama ini saudara hancurkan dengan cara hidup saudara. Tetapi saat ini waktunya saya dan saudara bangkit. Ada perkara besar yang Tuhan mau kerjakan melalui kehidupan kita, saudara. Dan ada potensi besar dalam diri kita yang Tuhan mau pakai untuk melakukan perkara besar. Bangkitlah hai orang-orang hebat. Setiap saudara yang sedang mendengarkan video ini, saudaralah orang-orang yang hebat di mata Tuhan, dan Tuhan mau memakai kehidupan saudara. Kalau Gideon pun, si penakut itu, disebut sebagai pahlawan yang gagah berani. Hari ini setiap saudara, siapapun saudara, saudara orang hebat, Tuhan mau pakai hidup saudara untuk melakukan perkara yang besar. Jangan tinggal di sana. Jangan hanya berdiam diri di sana. Bangkitlah, bangunlah saudara. Bangkitlah. Jangan tinggal diam dalam keberdosaanmu. Bangkitlah dari sana, Tuhan mau pakai engkau.
Jangan tinggal diam dalam kejahatanmu, dalam dosa-dosamu. Bangkit dari sana. Tuhan mau pakai engkau karena engkau orang hebat di mata Tuhan. Mungkin engkau berkata, aku lemah, masalahku besar, ekonomiku hancur, hutangku banyak, dan sebagainya dan sebagainya. Jangan hanya tinggal meratap di sana, saudara. Bangkitlah karena Tuhan mau pakai engkau. Ada potensi besar dalam dirimu yang Tuhan mau pakai. Siapapun saudara seorang ibu rumah tangga, ada potensi yang besar dalam dirimu. Mungkin saudara berkata, saya sedang sakit-sakitan. Ya, dalam dirimu yang sedang sakit-sakitan ada potensi yang besar, dan Tuhan bisa menyembuhkan engkau dan memakai engkau untuk melakukan perkara yang besar. Saudara sebagai kepala rumah tangga, dengar, ada potensi yang besar dalam dirimu. Seorang anak muda atau siapapun saudara masih muda, ada potensi yang besar dalam dirimu yang Tuhan mau pakai. Jangan tinggal dalam kelemahanmu, jangan tinggal dalam keberdosaanmu, jangan tinggal dalam kejahatanmu. Bangkit dari sana dan kemudian serahkan hidupmu untuk dipakai oleh Tuhan. Kita akan belajar setelah Tuhan berkata kepada Gideon bahwa dia seorang pahlawan yang gagah berani. Masih ada satu proses, saudara. Kadang memang tidak gampang, tetapi hari ini saya mau detik ini juga, hari ini juga, malam ini juga, saudara bangkit. Tidak perlu proses panjang, saudara. Bangkitlah sekarang dan kemudian mulai lakukan tindakan yang seperti yang dilakukan oleh Gideon. Gideon sempat memperpanjang proses. Dia cari alasan, Tuhan, kalau Tuhan menyertai kami tidak akan begini. Tuhan begini, Tuhan begitu. Hari ini saya mau, kita sudah belajar dari Gideon, prosesnya makin panjang ketika dia cari-cari alasan. Hari ini kalau kita sudah belajar, jangan lagi cari alasan. Jangan lagi katakan aku masih muda. Jangan katakan aku sakit. Jangan katakan aku lemah. Aku seorang ibu rumah tangga. Aku sudah tua. Aku pengangguran. Aku orang miskin, aku orang lemah. Jangan cari alasan, semuanya itu tidak berarti di mata Tuhan. Selemah apapun saudara, semiskin apa, sehancur apapun, semuda apapun, setua apapun, Tuhan bisa memakai saudara saat ini. Saudara adalah pahlawan di mata Tuhan. Saudara adalah orang hebat di mata Tuhan. Dan Dia mau pakai setiap kita untuk melakukan perkara yang besar, saudara. Jadi waktu itu, apa yang dilakukan oleh Gideon? Singkat cerita, pada akhirnya Gideon ini akhirnya benar-benar mengalahkan orang Filistin. Dia menjadi seorang pahlawan yang hebat, yang dicatat di sepanjang sejarah. Sampai hari ini pun kita masih belajar dari dirinya. Apa yang dia lakukan? Sampai akhirnya kalimat Tuhan tadi, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Apa yang dilakukan Gideon sampai akhirnya benar-benar menjadi kenyataan. Dia menjadi seorang pahlawan yang gagah berani, saudara. Apa yang dilakukan oleh Gideon? Yang pertama, di ayat yang ke-24, pasal yang ke-6 ini, di mana di sana dikatakan, lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Dengar saudara, langkah pertama yang dilakukan oleh Gideon ketika dia mendapat panggilan Tuhan, ketika dia disebut sebagai pahlawan, ketika dia disebut sebagai orang hebat, apa yang terjadi kepada dia? Yang pertama, apa yang dia lakukan? Dia bangun mezbah di hadapan Tuhan. Dia bangun persekutuan dengan Tuhan. Dia persembahkan korban di sana kepada Tuhan. Dia bangun mezbah kepada Tuhan. Dengar saudara, kalau engkau mau dipakai oleh Tuhan, kalau engkau mau supaya Tuhan mengerjakan perkara besar dalam dirimu, mulai saat ini pertama yang harus saudara lakukan adalah perbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Bangun mezbah saudara di hadapan Tuhan. Saudara orang hebat, tapi kehebatan itu bisa terkubur sampai selama-lamanya jika saudara tidak membangun hubunganmu dengan Tuhan, jika saudara tidak membangun mezbahmu kepada Tuhan. Saudara orang lemah, tapi kalau saudara dekat dengan Tuhan, saudara bisa menjadi orang yang paling kuat.
Saudara, orang yang miskin, kalau saudara dekat dengan Tuhan dan Tuhan pakai proses hidup saudara, saudara bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, orang yang sedang sakit, Tuhan bisa memakai saudara sebagai orang yang dekat dengan dia. Dia sembuhkan saudara dan dia pakai saudara. Apapun keadaan saudara, Tuhan bisa ubah jika saat ini hubunganmu dengan Tuhan engkau perbaiki. Bangun mesbah di hadapan Tuhan. Saudara, sebagai konteksnya hari ini dalam kehidupan kita, mesbah harian kita, mesbah kehidupan kita adalah persekutuan kita dengan Tuhan, doa-doa kita dengan Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan, persembahan kita kepada Tuhan. Bagaimana dengan saudara hari ini? Adakah mesbah saudara sedang berdiri di sana dalam kehidupan saudara, di tengah keluarga saudara? Ada doa-doa yang secara rutin saudara lakukan di hadapan Tuhan. Saudara bersama keluarga berlutut bersama di kaki Tuhan. Bersama dengan keluargamu engkau bergandengan tangan, dengan istrimu, dengan suamimu, dengan anak-anakmu, dengan orang tuamu, engkau bergandengan tangan, menaikkan mesbahmu, mendirikan mesbahmu, menaikkan penyembahan, persembahanmu kepada Tuhan. Ada persekutuan yang indah, yang intim dengan Tuhan, yang engkau bangun setiap hari dalam kehidupanmu. Kalau engkau mau mengalami perkara besar, lakukan itu saudara, lakukan itu. Hiduplah dekat dengan Tuhan, hiduplah intim dengan Tuhan, bangun mesbahmu di hadapan Tuhan, maka engkau akan lihat Tuhan melakukan perkara besar dalam hidupmu. Satu kali saudara, ada seorang pendeta yang bersaksi, ketika dia amati bahwa saudara-saudaranya itu dipakai Tuhan luar biasa, dan kemudian berhasil sukses luar biasa. Yang menjadi hamba Tuhan, mereka adalah hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Selebihnya yang lain, mereka menjadi pengusaha yang sukses dan berhasil. Yang lain lagi menjadi pejabat yang berhasil. Lalu kemudian ketika dia melihat ke atas saudara, dilihat lagi ke atas sampai beberapa keturunan ke atas, sampai beberapa tingkat leluhur mereka ke atas, semuanya adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Dan akhirnya dia menegaskan dan menyimpulkan bahwa kedekatan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan menjadikan orang-orang berhasil. Tuhan mengerjakan keberhasilan, Tuhan mengerjakan perkara besar, Tuhan mengerjakan perkara yang dahsyat dalam hidup orang-orang yang dekat dengan Dia. Saat ini bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan? Sedekat apa saudara dengan Tuhan? Jangan-jangan hari ini engkau sedang jauh dari Tuhan. Kalau engkau sedang jauh dari Tuhan, saya mau menantang saudara kembali. Sujudlah engkau di kakinya, dekatkan diri saudara kepada Tuhan, panggil Dia. Karena semakin engkau jauh dari Tuhan, hidupmu semakin terancam, dan engkau akan berakhir seperti anak yang terhilang, berakhir dengan kemelaratan, berakhir dengan penderitaan. Itu sebabnya selagi masih ada kesempatan, saat ini berlarilah kepada Bapa di sorga, berlarilah kepada Tuhan, dekatkan dirimu, bangun persekutuanmu dengan Tuhan, bangun keintimanmu dengan Tuhan, bangun mesbahmu dengan Tuhan. Maka engkau akan melihat bagaimana Tuhan melakukan perkara-perkara besar di dalam kehidupan saudara. Gunakan waktu-waktu saudara untuk bersekutu dengan Tuhan. Saudara, pembuatan channel renungan malam ini dan juga renungan pagi itu bagian dari kerinduan supaya anak-anak Tuhan bisa membangun mesbahnya di hadapan Tuhan, supaya anak-anak Tuhan selalu bersekutu dengan Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan dengan konsisten sebelum beristirahat, sebelum bekerja di pagi hari. Setiap hari, pagi malam merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama. Dengan konsisten membangun persekutuan dengan Tuhan, kita akan melihat perkara besar saudara. Itu sebabnya mari konsisten bersekutu dengan Tuhan, konsisten merenungkan firman Tuhan. Kalau saudara belum mensubscribe video ini atau channel ini, segera di subscribe saudara, supaya saudara bisa berlangganan dan setiap hari saudara akan diberkati melalui renungan-renungan firman Tuhan. Jadilah anak Tuhan yang konsisten untuk merenungkan firman Tuhan dan untuk membangun mesbah di hadapan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Gideon, sehingga pada akhirnya
Benar-benar dia seorang pahlawan yang gagah berani. Pada akhirnya digenapi dalam hidupnya apa yang dikatakan Tuhan bahwa dia seorang pahlawan yang gagah berani. Itu yang pertama, saudara. Membangun mezbah di hadapan Tuhan. Membangun persekutuan dengan Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, di ayat 28 mulai di sana dikatakan, ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah dirobohkan mezbah Baal itu. Telah ditebang tiang-tiang berhala yang di dekatnya dan telah dikorbankan lembu jantan yang kedua di atas mezbah yang didirikan itu. Berkatalah mereka seorang kepada yang lain, siapakah yang melakukan hal itu? Setelah diperiksa dan ditanya-tanya, maka kata orang, Gideon bin Yoas, dialah yang melakukan hal itu. Saudara, apa yang dilakukan oleh Gideon kemudian setelah dia membangun mezbah? Dia runtuhkan segala tugu-tugu berhala, mezbah-mezbah Baal dari orang Israel. Artinya apa, saudara? Pada waktu itu orang-orang Israel sudah menjadi penyembah berhala sekalipun mereka menyebut mereka adalah umat-umat Tuhan. Itulah yang menyebabkan Tuhan lepas tangan dan mereka mulai mengalami penderitaan. Itu yang menyebabkan Tuhan izinkan mereka menderita. Kenapa, saudara? Karena mereka sudah menjadi penyembah berhala. Mereka sudah menduakan Tuhan. Mereka sudah melukai hati Tuhan. Mereka melupakan perbuatan Tuhan, kebaikan Tuhan, pembelaan Tuhan, keajaiban Tuhan bagi mereka dan bapa leluhur mereka. Tetapi mereka mulai menjadi penyembah berhala, saudara. Dengar, hari ini jangan-jangan ada saudara yang saudara menyebut saudara sebagai orang Kristen. Bahkan mungkin saudara seorang pelayan, tetapi saudara masih memiliki berhala-berhala. Saudara masih memiliki jimat-jimat. Saudara masih terlibat dengan perdukunan. Saudara masih terlibat dengan okultisme dan sebagainya. Dengar, kalau saudara masih melakukan itu dalam hidup saudara, siap-siap saudara akan ditipu oleh iblis. Saudara akan menderita oleh tipuan iblis. Dengar, orang Israel pada waktu itu, Tuhan Allah sanggup membela dia. Tetapi kenapa mereka menderita, saudara? Karena Tuhan tidak mau berbuat, karena mereka menjadi penyembah berhala. Hari ini, dengar saudara, firman Allah berkata, bukan pendengarannya kurang tajam mendengarkan kita, bukan tangannya kurang panjang menolong melakukan mujizat, memberkati kita dan melakukan perkara besar dalam hidup kita, tetapi yang menghalangi Tuhan bertindak atas hidup kita adalah dosa-dosa kita. Demikian hari ini kalau kita hidup dalam dosa, penyembahan berhala, perdukunan, jimat-jimat, menduakan Tuhan, dengar saudara, Tuhan mau menolong saudara, tetapi saudara yang menghalangi pertolongan Tuhan. Dan orang-orang yang demikian seringkali menyalahkan di mana mujizat Tuhan. Sebenarnya mereka yang harus dipertanyakan, di mana penyerahanmu kepada Tuhan. Saya menemukan, saudara, saya mengalami begitu banyak jemaat Tuhan. Mereka meminta doa, lalu saya doakan mereka. Tetapi di belakang itu ternyata mereka juga pergi ke dukun. Itu sesuatu yang melukai hati Tuhan, saudara, dan itu sesuatu kebodohan. Kenapa? Karena kita meminta kepada Tuhan, tetapi kita halangi Tuhan bertindak. Saya punya seorang teman, saudara, dia seorang pengusaha, tetapi saya tidak terlalu salut dengan orang ini. Kenapa, saudara? Satu kali saya belanja ke tokonya, lalu kemudian di kasirnya, di mana dia duduk, di sampingnya itu ada berbagai gambar di sana, gambar dewa-dewa di sana. Lalu kemudian salah satunya adalah gambar Tuhan Yesus. Lalu saya bertanya, kok ada gambar Tuhan Yesus dan ada gambar-gambar yang lain? Karena saya tahu dia orang Kristen. Saudara tahu apa jawabannya? Dia berkata, mau melihat mana yang paling berkuasa. Itu kebodohan, saudara, itu kebodohan. Dia mau melihat dewa mana yang paling berkuasa.
Tidak perlu ditanya, Allah pencipta langit dan bumi lah yang paling berkuasa. Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus lah Allah yang paling berkuasa. Karena di dalam Dialah langit dan bumi diciptakan. Karena di dalam Dialah segala sesuatu ada. Apakah yang mustahil bagi Dia? Kalau langit pun Dia yang membentangkan, bumi pun Dia yang ciptakan, segala sesuatu ada oleh karena Dia. Apakah yang mustahil bagi Dia? Allah kita adalah Allah yang paling berkuasa. Tetapi kenapa kita tidak melihat kuasanya? Kita halangi Dia menyatakan kuasanya. Pakai apa kita menghalangi Dia menyatakan kuasanya? Pakai dosa-dosa kita. Ketika ada orang yang menduakan Tuhan dan menyembah berhala, itu satu tindakan yang nyata untuk menghalangi Tuhan bertindak dalam hidupnya. Jadi orang-orang seperti itu tidak akan mengalami perkara besar. Orang seperti itu pada endingnya akan menderita oleh karena tipuan iblis. Dan setelah menderita nanti akhirnya berkata, Tuhan, Tuhan tolong aku. Bayangkan saudara, kalau Tuhan tidak begitu baik, dunia ini sudah di bumi hanguskan. Karena manusia begitu jahatnya, dan hanya waktu perlu saja datang kepada Tuhan. Dengar, firman Allah, kita sudah belajar bahwa yang kedua yang membuat Gideon mengalami perkara besar, dia menjadi orang hebat, dipakai Tuhan luar biasa, adalah di mana dia merobohkan segala tugu berhala orang Israel. Dan dia menggantikan itu, dia bangun mezbah di sana, dia persembahkan korban bagi Tuhan. Artinya apa? Dia singkirkan segala berhala. Dia singkirkan segala mezbah-mezbah berhala. Hari ini kalau engkau mau mengalami perkara besar dalam hidupmu, kalau engkau memiliki jimat-jimat, kalau engkau memiliki berhala-berhala, ambil itu, lalu kemudian ambil minyak, ambil korek, bawa ke tempat sampah, bakar itu saudara. Kalau engkau rindu mengalami perkara besar daripada Tuhan, jangan halangi Dia dengan jimat dan berhala-berhala. Bakar itu, supaya engkau melihat bagaimana Tuhan membela kehidupanmu. Kenapa? Karena saya mendapat begitu banyak konseling saudara, dan begitu banyak orang yang konseling, mereka masih terlibat dengan perdukunan, padahal mereka orang-orang Kristen. Dan jangan-jangan saudara lah salah satunya saat ini. Kalau iya, saudara belum terlambat. Ini waktunya untuk saudara mengambil keputusan untuk menyingkirkan segala berhala-berhala itu dan alami keajaiban Tuhan. Kemudian yang ketiga saudara, yang dilakukan oleh Gideon, kita lihat bersama di pasal 7 ayat yang ke-7, di mana di sana dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan 300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Saudara, yang ketiga di sini adalah di mana Tuhan berkata kepada Gideon bahwa dengan 300 pasukan engkau akan mengalahkan orang Midian. Bayangkan saudara, orang Midian itu bangsa yang besar, pasukan mereka pasukan yang besar. Karena besarnya pasukan orang Midian itu, sehingga Gideon membawa 32.000 pasukan. Dengar saudara, 32.000 itu pun masih terlalu kecil sebenarnya dibandingkan dengan orang Midian, pasukan tentara Midian. Tetapi saudara, dengan 32.000 orang itu, ketika mereka berjalan, di tengah jalan, akhirnya Tuhan berkata, siapa yang takut, siapa yang mau pulang, pulanglah. Dan pada waktu itu, pulanglah 22.000 orang. Jadi tinggal 10.000 orang. Jadi ada 22.000 orang yang merasa takut, merasa lelah, dan mereka akhirnya pulang ke rumah. Tinggallah 10.000 orang. Dan tahukah saudara, di tengah jalan Tuhan juga berkata, masih terlalu banyak 10.000 orang, bawa mereka minum. Siapa yang minum langsung dengan mulutnya ke air, dan siapa yang minum dengan tangannya diambil air dan menghirup dari tangannya, pisahkan.
Dan ketika dipisahkan, ada 300 orang yang minum dengan mengambil air dari tangannya dan menghirup di tangannya. Tapi ada selebihnya mereka langsung minum dengan mulutnya ke sungai. Nah saudara, Tuhan berkata, dengan 300 orang inilah engkau akan pergi berperang. Bayangkan saudara, 32.000 saja, itu masih terlalu kecil sebenarnya. Tetapi Tuhan berkata, dengan 300 orang, engkau akan mengalahkan orang Midian. Tuhan berjanji dia menyertai mereka. Dan singkat cerita saudara, akhirnya Tuhan atur semuanya, Tuhan yang berperang, dan akhirnya orang Midian itu dikalahkan. Dengan 300 orang itu saudara, bangsa yang besar yaitu bangsa Midian dikalahkan, dan orang Israel meraih kemenangan yang besar, meraih kemenangan yang luar biasa. Bayangkan saudara, dengan 300 orang Tuhan pakai untuk memerangi bangsa yang besar, dan mereka melakukan perkara yang besar. Dan dikenapilah bahwa Gideon seorang pahlawan yang gagah berani. Saudara, kalau Tuhan yang menyertai, tidak ada yang mustahil. Mungkin saudara berkata, potensiku tidak ada. Mungkin saudara berkata, aku hanya bisa ini, aku hanya punya potensi ini, terlalu kecil, tidak terlalu berarti dan sebagainya. Ingatkah saudara bahwa dengan tongkat, Tuhan bisa pakai tongkat Musa membelah Laut Merah. Ingatkah saudara dengan 5 roti 2 ikan, 5.000 orang bisa kenyang, artinya mujizat besar terjadi. Dengar saudara, Allah bisa memakai potensi yang kecil dalam diri kita. Karena semakin kita lemah, di sana kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan semakin nyata. Tuhan berkata, kalau semua ini pergi, nanti mereka berkata bahwa dengan kekuatan kami. Tuhan berkata, dengan 300 saja cukup, aku yang akan berperang. Aku yang akan melakukan mujizat. Aku yang akan menyertai engkau. Hari ini dengar saudara, dengan potensi saudara yang ada, sekalipun dinilai tidak terlalu berarti oleh orang banyak, Tuhan bisa pakai itu untuk melakukan perkara besar dalam hidup saudara, sehingga saudara jadi orang hebat, jadi pahlawan, sesuai dengan yang difirmankan Tuhan kepada Gideon. Puji Tuhan saudara, kita sudah belajar dari teks firman Tuhan saat ini, di mana kita belajar bagaimana Tuhan menilai Gideon sebagai seorang pahlawan yang gagah berani. Padahal dia waktu itu seorang penakut, seorang pengecut, dia sedang menyembunyikan diri saudara. Tetapi Tuhan tidak lihat keberadaannya, kondisinya pada waktu itu. Tapi Tuhan lihat potensi apa yang ada dalam dirinya, dan jadi seperti apa dia bisa ke depan. Dan singkat cerita, pada akhirnya Gideon meresponi panggilan Tuhan untuk menjadi orang hebat, untuk menjadi seorang pahlawan yang gagah berani. Langkah pertama yang dia lakukan, dia bangun mezbah di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua yang dia lakukan, dia singkirkan segala berhala. Kemudian yang ketiga yang dia lakukan, dia bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, perintah Tuhan, sekalipun sebenarnya itu sulit melawan orang Midian yang besar dengan 300 orang. Tetapi ketika dia lakukan semuanya ini saudara, ketika dia bangun mezbah di hadapan Tuhan, dia bangun persekutuan dengan Tuhan, dan ketika dia bersihkan semua yang tidak benar, berhala-berhala dia bersihkan, dia runtuhkan tugu-tugu berhala. Dan ketika dia mentaati firman Tuhan, sekalipun tidak masuk akal dengan 300 orang melawan yang besar, tetapi ketika dia lakukan semuanya itu, Tuhan melakukan mujizat yang besar. Tuhan pakai dia sehingga dia benar-benar jadi pahlawan. Hari ini dengar, siapapun saudara, bagaimanapun keadaan saudara, saudara pahlawan, saudara orang hebat di mata Tuhan. Saudara orang hebat di mata Tuhan. Yang harus saudara lakukan untuk menuju perkara besar yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan saudara, dalam perjalanan kehidupan saudara, adalah bangun mezbahmu, bangun persekutuanmu, bangun keintimanmu dengan Tuhan. Yang kedua, bersihkan hidupmu dari hal-hal yang tidak benar. Kalau ada jimat, berhala dan sebagainya, bersihkan itu. Kalau ada dosa, keterikatan dan sebagainya, bersihkan itu sekarang. Tinggalkan itu. Dan yang ketiga, mulai bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Sekalipun berat, sekalipun sulit, sekalipun tidak masuk akal, tetap ikuti dan laksanakan, patuhi perintah Tuhan. Maka saudara akan melihat ke depan, saudara akan mengalami, saudara menjadi orang-orang hebat. Saya mengalami itu saudara.
orang yang dianggap tidak mampu ini, orang yang dianggap tidak berpotensi ini. Tetapi pada akhirnya aku melihat Tuhan melakukan banyak perkara besar di mataku, karena Dialah yang sanggup melakukan perkara besar. Puji Tuhan saudara, saya percaya ke depan kita akan bersama-sama melihat perkara besar Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Mari kita terus berjalan, kita bangun persekutuan yang indah, dekat, intim dengan Tuhan, dan kita bersihkan kehidupan kita dari hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, dan kita jalani hidup ini sesuai dengan perintah Tuhan, bagaimanapun sulitnya itu. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mari kita berdoa, ambil sikap berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana kami sudah belajar, di mana Gideon Engkau sebut sebagai pahlawan yang gagah berani. Padahal pada waktu itu dia seorang penakut, dia sedang bersembunyi, tetapi ada potensi dalam dirinya, dan itulah yang Engkau lihat. Dan akhirnya dia benar-benar menjadi seorang pahlawan ketika dalam hidupnya dia bangun mezbah persekutuan dengan Tuhan, ketika dia runtuhkan berhala-berhala, dan ketika di dalam kehidupannya dia menerapkan firman Tuhan. Kami pun rindu melakukan perkara besar. Kami rindu melihat perkara besar Engkau kerjakan dalam hidup kami ya Tuhan. Itu sebabnya kami siap untuk tetap intim dengan Tuhan. Kami bangun mezbah persekutuan kami dengan Tuhan. Kami siap untuk membersihkan apa saja yang tidak benar di hadapan-Mu di dalam kehidupan kami. Segala keterikatan berhala jimat kami buang dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu jika ada mereka yang masih terikat oleh karena berhala-berhala, jimat-jimat, atau ikatan dosa apapun itu. Saat ini hamba menumpangkan tangan, bebaskan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamah anak-anak-Mu ya Tuhan yang masih mengalami keterikatan, untuk mereka berkomitmen melepaskan diri, membuang semuanya. Dan Bapa di sorga, hamba berdoa, biarlah Tuhan campur tangan untuk menuntun anak-anak-Mu berjalan dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur. Berkati kami semua untuk mengalami perkara besar. Sebentar lagi kami akan berdoa bersama, kami akan bersyafaat bersama. Hamba akan berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Namun sebelumnya sekali lagi Tuhan tetap memberkati setiap anak-anak-Mu untuk berkomitmen kepada firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Saudara percayalah bahwa Bapa mengasihi saudara. Bapa memperhatikan saudara. Bapa tahu segala perkara dalam kehidupan saudara. Dan percaya Dia peduli dan pasti akan menolong saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dalam penuh iman dan penuh kerendahan hati. Terus berdoa saudara, jangan pernah berhenti, karena akan tiba waktu Tuhan untuk menjawab segala pergumulan dan doa-doa kita. Saudara, saya akan berdoa banyak hal untuk menopang saudara, dan kita juga akan berdoa syafaat. Tetapi sebelumnya saat ini saya rindu saudara menaikkan doa-doa pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan yang berat, ada masalah yang berat, ada persoalan, ada beban yang sedang menindih kehidupan saudara. Apapun bentuk pergumulan saudara saat ini, saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk datang berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan saudara. Dia Bapa yang sedang mendengarkan saudara. Mari utarakan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Setiap saudara yang sedang mendengarkan video ini, jangan ada yang berdiam diri dan pasif, tapi mulai berseru, mulai berdoa, mulai memohon, dan mulai serahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang kepada-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Tuhan, mungkin saat ini ada beban persoalan,
Ada masalah yang sedang mereka alami yang tidak ada orang yang tahu. Tetapi Engkau tahu ya Tuhan, yang mungkin tidak ada yang peduli. Tetapi Engkau peduli kepada mereka, yang mungkin tidak ada orang yang sanggup untuk menolong. Tetapi Engkau sanggup menolong mereka. Saat ini Bapa, Engkau Allah yang maha tahu. Engkau tahu segala pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini campur tangan-Mu nyatakan dalam hidup mereka ya Tuhan. Mujizat-Mu nyatakan dalam hidup mereka. Kau angkat segala beban mereka. Engkau tahu yang menjadi jeritan hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi tangisan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau yang telah terlebih dahulu merasakan penderitaan untuk menanggung segala dosa kami. Dan saat ini Engkau juga tahu beban dan persoalan kami. Kalau nyawa-Mu pun Engkau serahkan bagi kami, maka hari ini kami percaya Tuhan, Engkau peduli dan Engkau akan menjawab setiap anak-anak-Mu ini. Apapun beban mereka, apapun persoalan mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti segala beban persoalan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dan Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan, dan sampai kapanpun Dia Allah yang sama yang akan melakukan mujizat kesembuhan. Dan kalau orang lain Dia sembuhkan, saudara pun Dia sembuhkan. Tak tersembunyi kuasa Allah bagi setiap saudara. Itu sebabnya saat ini saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan saat ini percaya kuasa Tuhan sedang mengalir. Tangan Tuhan sedang terulur menjamah sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala sakit penyakit saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun bentuk sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun penyakit anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, nyatakan kesembuhan ya Tuhan. Jamah penyakit anak-anak-Mu dan kerjakan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Dalam nama Yesus, angkat segala sakit penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah sekian lama mengalami sakit penyakit, bahkan mereka sudah mengalami kejenuhan di tengah-tengah penyakit mereka. Engkau datang, Engkau peduli, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sakit penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, setiap anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, setiap anak-anak-Mu yang mungkin bahkan sudah mengalami anxiety, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu Tuhan, pulihkan mereka, normalkan pencernaan mereka, pulihkan asam lambung mereka, sembuhkan Tuhan, sembuhkan seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami cabut, kami tengking segala sakit penyakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan, yang mungkin sudah begitu lama
Tuhan tolong, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Jamah anak-anak-Mu Tuhan, normalkan kadar gula dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Sembuhkan dan pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi-Mu, dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, percaya dengan sungguh bahwa Engkau sanggup menyembuhkan mereka dan kuasa-Mu sedang mengalir bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami hipertensi sudah sekian lama, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan tensinya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Perkara besar Tuhan kerjakan, mujizat-Mu Engkau kerjakan bagi anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Jamah, normalkan fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sudah malah cuci darah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus nyatakan mujizat-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan. Kau angkat sel-sel kanker dari tubuh anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu. Perkara besar Tuhan kerjakan. Saudara, mungkin ada saat ini sakit penyakit saudara yang belum disebutkan. Mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Apapun bentuk penyakit saudara, mulai sebutkan. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Sebutkan penyakit saudara dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, hamba berseru ya Tuhan, apa yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang sedang mereka serukan kepadamu, dalam nama Yesus hamba menopang dalam doa. Kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan perkara besar, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kesembuhan daripada Tuhan sedang Kau kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga akan menjadi kesaksian bagi orang-orang lain ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga nama-Mu dipermuliakan, orang-orang lain diteguhkan dan dikuatkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tuhan jamah, Tuhan campur tangan dan berkati keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan ketenteraman dan sukacita. Ada suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, ada istri yang berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, ada anak-anak yang menghormati orang tua dan takut kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dalam nama
nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu. Berkati ya Tuhan. Jika ada saat ini mungkin anak-anak mereka yang sedang mengalami masalah, yang memberontak, yang terikat kepada obat-obatan terlarang, yang mengalami pergaulan bebas, Tuhan, tolong anak-anak mereka, jamah, Tuhan ubahkan sehingga mereka bertobat. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang tunduk kepada orang tua dan takut kepada Tuhan. Anak-anak yang bertumbuh secara rohani, sehingga anak-anak ini semua menjadi anak-anak yang berhasil, yang diberkati oleh Tuhan. Berkati semua anak-anak dari setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini Tuhan. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, jika ada suami-suami yang mengalami masalah, mungkin ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab, tidak berfungsi sebagai imam. Mungkin ada suami-suami yang malah sedang ada dalam perselingkuhan. Ada suami-suami yang mungkin terikat kepada obat-obatan terlarang, terikat kepada perjudian. Tuhan, tolong dan ubahkan suami anak-anak-Mu. Tobatkan mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka jadi suami-suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarganya. Dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang saat ini hadir di tengah keluarga sebagai suami yang bertanggung jawab, Tuhan jamah, Tuhan lindungi dan berkati suami-suami yang demikian ya Tuhan, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi istri-istri anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada istri mereka yang sedang mengalami masalah. Mungkin ada yang tidak bertanggung jawab sebagai penolong di tengah keluarga. Mungkin ada yang bahkan terlibat perjudian. Mungkin ada yang terlibat perselingkuhan, obat-obatan terlarang, atau apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan istri anak-anak-Mu. Jamah, ubahkan sehingga mereka bertobat dan tersungkur di kaki Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga suami-suami berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, istri berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, dan anak-anak takut kepada Tuhan dan tunduk kepada orang tua mereka. Berkati ya Tuhan keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi masalah dan persoalan yang mungkin dihadapi oleh anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan, berkati ya Tuhan dan beri jalan keluar bagi masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu yang mereka alami di tengah keluarga mereka. Apapun itu, Tuhan tolong dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi masalah keluarga mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, jadikan semua anak-anak-Mu berhasil. Jadikan mereka sukses, jadikan mereka beruntung dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Jadikan mereka kepala bukan ekor. Berkati hidup mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi anak-anak Tuhan yang berhasil, sehingga kehidupan mereka diberkati dan mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, karena Engkau memanggil kami dan memberkati kami untuk menjadi berkat seperti Abraham ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat pekerjaan anak-anak-Mu, buat profesi anak-anak-Mu, dalam hal apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba berdoa,
Tuhan tolong sehingga mereka bisa berhasil dalam profesi mereka masing-masing. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat para petani. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Biar Tuhan yang campur tangan sehingga mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Mereka berhasil dalam apa yang mereka tabur. Mereka akan menuai dengan kelimpahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Mereka akan menjadi petani yang berhasil, petani yang menjadi berkat, dan hidup mereka diberkati. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan yang campur tangan sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan tolong dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dalam profesi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati Tuhan, berkati Bapa yang baik. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, apapun bisnis dan usaha mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati bisnis dan perusahaan mereka. Tuhan yang ulurkan tangan, memberkati ya Tuhan. Sekalipun dalam situasi yang sulit, sekalipun dalam situasi yang berat saat ini untuk mengembangkan bisnis dan usaha, tetapi Tuhan ada untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan ada untuk menjadikan bisnis anak-anak-Mu sukses dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bisnis dan usaha anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, sebagai pegawai berkati mereka ya Tuhan. Jadikan mereka sukses dan berhasil dalam bidang mereka. Sebagai pegawai karyawan, buruh, berkati, tolong mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan angkat derajat mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil ya Bapa dalam profesi mereka, dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Berkati para dokter, berkati para bidan, perawat, berkati mereka semuanya dalam menangani pasien mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Kau pakai mereka untuk menjadi alat-Mu demi kesembuhan orang-orang yang mereka tangani yang sedang sakit ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga para PNS ya Bapa, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati, Tuhan tolong jadikan mereka saksi terang dan garam-Mu ya Tuhan. Berkati juga TNI Polri ya Tuhan dalam menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Berkati mereka Bapa. Biarlah di masa tua mereka Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Tuhan tuntun mereka dan Tuhan berkati mereka ya Bapa. Tuhan buka pintu-pintu berkat dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran, Tuhan Engkau yang menolong mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, buka jalan bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para nelayan. Berkati mereka yang sering berlayar untuk menangkap ikan dalam profesi mereka. Tuhan tolong berkati mereka Tuhan, sehingga mereka berhasil dalam profesi mereka sebagai nelayan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya.
Bapa di sorga, mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang ada dalam kebenaran, yang tidak bertentangan dalam firman Tuhan, yang saat ini belum disebutkan. Hamba berdoa, tolong dan berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan keberhasilan, kesuksesan dan keberuntungan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dan melebihi keberhasilan, anak-anak-Mu membutuhkan damai sejahtera-Mu, membutuhkan sukacita yang daripada-Mu memenuhi kehidupan mereka. Itu sebabnya penuhi kehidupan anak-anak-Mu dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga mereka penuh damai sejahtera. Dalam pekerjaan mereka dipenuhi oleh damai sejahtera. Seluruh kehidupan mereka dilingkupi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Jadikan mereka saksi-Mu, jadikan mereka terang dan garam-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, jamah dan berkati Indonesia ini ya Tuhan. Berkati kesejahteraan bangsa kami. Adalah tanggung jawab kami untuk berseru, berdoa dan memohon di hadapan-Mu untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, tolong dan berkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam situasi yang sulit saat ini Tuhan, biarlah Tuhan selalu tolong ekonomi bangsa kami, biar tetap bertumbuh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan, sehingga ekonomi bangsa kami semakin dipulihkan dan semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Politik di bangsa kami juga Tuhan tetap mengontrol, sehingga semuanya tetap berjalan dalam kedamaian, ketentraman daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan, jauhkan dari segala niat-niat orang yang ingin mengacaukan bangsa kami. Jauhkan ya Tuhan orang-orang yang ingin merenggut kedamaian, ketentraman di bangsa kami ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan jaga, Tuhan tolong kedamaian, ketentraman di bangsa kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biar para pemimpin bangsa kami, mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan tolong mereka dalam memimpin dan dalam mengabdi bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, tolong mereka Tuhan untuk membawa dan memimpin bangsa ini lebih baik. Berkati semua pimpinan-pimpinan di daerah juga. Berkati para gubernur, berkati para bupati, camat, kepala desa, kepala lorong, semuanya Tuhan. Tuhan jamah ya Bapa, ajar mereka memimpin dalam kehidupan mereka di daerah mereka masing-masing dengan penuh pengabdian, melakukan yang terbaik, mengabdi bagi masyarakat demi pertanggungjawaban mereka sebagai pemimpin di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan berkati para menteri dalam menolong dan membantu presiden untuk membawa bangsa ini lebih baik. Berkati wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong anggota DPR ya Tuhan. Tuhan tolong anggota DPRD ya Tuhan. Tuhan tolong semuanya, sehingga semuanya bekerja sama untuk membawa bangsa ini lebih baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati masyarakat di Indonesia ini. Ajar semuanya ya Tuhan semakin matang, semakin berpendidikan. Ajar semuanya menjaga keutuhan bangsa. Ajar semuanya bersatu sekalipun kami berbeda-beda. Tetapi campur tangan Tuhan membuat kami semuanya bersatu.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi gerejamu ya Bapa. Kami gerejamu berfungsi untuk menjadi terang, menjadi garam khususnya di bangsa ini. Itu sebabnya Bapa, Tuhan berkati gerejamu di bangsa ini. Dalam nama Yesus, baik organisasi gereja, baik kami sebagai individu ya Tuhan. Tuhan pakai semuanya untuk menjadi saksimu, untuk menjadi terangmu, untuk membawa bangsa ini kepadamu ya Tuhan, kepada terangmu yang ajaib. Berkati gerejamu, para pemimpin-pemimpin gereja. Berkati mereka, ajar mereka mengabdi ya Tuhan, untuk membawa organisasi gerejanya lebih baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami menjadi berkat setiap saat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur. Berkati semuanya. Ini doa kami, hamba telah mendoakan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang menjawab doa kami. Dan kami juga telah bersyafaat bagi bangsa ini, dan bagi pemimpin bangsa ini, bahkan bagi semua masyarakat, bagi gereja-Mu di bangsa ini. Tuhan yang memberkati semuanya. Kami percaya, kami datang kepada Bapa, dan kami yakin dan percaya Bapa mendengar dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menebus kami, yang telah membela kami dan menjadi pengantara kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya doa kami sudah didengar dan sudah dijawab oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saat ini saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati ketika saudara didoakan di hadapan Tuhan. Saya percaya saat ini roh saudara dibangkitkan, iman saudara dibangkitkan di dalam Tuhan. Dan malam hari ini saudara akan beristirahat. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Namun sebelumnya saudara, sebelum saudara akan beristirahat, kalau saudara belum berlangganan dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin.